dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Ini kerinduan kami Tuhan. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa pagi hari ini. Tentunya kita semua dalam keadaan yang baik. Saat kita
bangun tidur, kita menghirup udara segar. Apa yang ada di dalam hati kita, saudara? Bersyukur, saudara, karena kita percaya Tuhan kita itu baik. Mari pagi hari ini kita bawa setiap hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Selamat pagi Tuhan. Dengan bersatu hati kami datang bersujud di dalam hadirat-Mu dengan membawa segenap ucapan syukur kami, karena Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami dalam keadaan yang baik, suatu bukti bahwa Engkau mengasihi kami, suatu bukti bahwa Engkau mencintai kami Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu biar kasih-Mu terus ada di dalam setiap hidup kami. Kasih-Mu yang terus melekat di dalam setiap hidup kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Itu yang membawa manusia roh kami Tuhan, untuk kami mau belajar tetap setia kepada-Mu Tuhan. Untuk kami belajar mengasihi Engkau dengan sungguh. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sesungguhnya sumber kasih sejati hanya kami dapatkan di dalam Engkau Tuhan. Dan senyatanya kasih itu Kau berikan bagi setiap anak-anak-Mu yang setia dan percaya kepada-Mu. Dan biar kasih-Mu senantiasa menghidupkan kami Tuhan. Oh, sebab kasih-Mu besar, kasih-Mu menyelamatkan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau ya Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau dalam kehidupan kami. Sampai kapanpun Bapa, kami ada sampai sekarang karena perlindungan-Mu. Kami sampai sekarang ini bisa ada Tuhan. Sanggup berdiri, sanggup melalui semua halangan dan tantangan. Itu karena kasih-Mu saja ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk hari yang luar biasa. Sampai hari ini kami dalam keadaan sehat, bahkan kurang 3 hari lagi Tuhan. Kau izinkan kami merayakan malam Natal yang luar biasa. Ajari kami terus punya hati yang terus melekat padamu ya Roh Kudus. Biarlah apa yang kami lalui ini Tuhan, semakin hari mata kami selalu dicelikkan, hati kami selalu terbuka. Kami selalu sadar bahwa sampai kapanpun kami masih punya Tuhan. Bapak, terima kasih untuk keluarga yang luar biasa, keluarga besar GPI Lambert Tengah Raya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kalau mungkin Tuhan ada sahabat GPI Lambert Tengah Raya yang dalam keadaan masih lemah ataupun sakit, biarlah mujizat kesembuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah izinkan kami terus Tuhan untuk berdoa untuk sembuh Tuhan dalam nama Yesus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, biarlah Tuhan kekuatan yang daripadamu, kesembuhan yang daripadamu, mujizat kesembuhan yang daripadamu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, biarlah mujizat ini Tuhan. Sebelum menutup tahun 2024 Tuhan, Kau hadir jadi Bapa yang luar biasa, yang menjawab semua doa-Mu, doa-doa kami Tuhan. Bahkan tangan-Mu terus terulur buat semua keluarga besar GPI Lambert Tengah Raya ini Tuhan. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kalau hari ini kami mau bersaat teduh Tuhan, sharing, komsel udara Tuhan, saling menguatkan Tuhan. Biarlah sampai kapanpun Tuhan, dari mulut kami ini Tuhan, akan terus memuji kebesaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kurang 3 hari lagi ya, hari Selasa malam, Selasa sore jam 6 kita ada perayaan Natal. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur kita bisa punya kesempatan untuk nanti hari Selasa malam kita merayakan Natal sama-sama. Nah, saudara, hari ini kita akan mempersiapkan diri kita sebelum menyambut Natal dengan tema Natal yang mengubahkan. Hari ini kita saling mengingatkan bahwa ini bukan menonton drakor atau menonton sesuatu yang satu arah, tapi kita bisa saling berbagi, saling mendoakan, saling men-sharingkan sesuatu, mendeklarasikan sesuatu, saudara, sehingga iman kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Jangan sungkan untuk Anda yang mendapatkan mujizat Tuhan, Anda yang ingin sharing, atau Anda yang ingin didoakan, silahkan hubungi hotline GPI Lambert Tengah Raya, atau Anda mengirimkan WhatsApp ataupun video rekaman untuk mau disaringkan untuk jemaat, silakan saudara. Ingat baik-baik bahwa kesaksian kita itu bisa menjadi buah yang matang, yang lebat buat banyak orang di luar sana. Nah, hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu semuanya, pada sahabat GPI Lambert Tengah Raya di acara Selamat Pagi Sahabat dengan tema berkelimpahan sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Berkelimpahan sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya percaya dan yakin
Kalau kita ditanya, termasuk saya, pasti hidup yang seperti apa yang kita inginkan? Pasti jawaban kita sama, kita ingin hidup berkelimpahan, saudara. Karena sesuatu yang berkelimpahan itu membuat kita bisa melakukan banyak hal, gitu ya. Tapi ingat, bukan teologi kemakmuran yang kita anut, tapi teologi keseimbangan, di mana kita punya kelimpahan untuk menolong banyak orang, untuk melayani Tuhan, saudara. Nah, namun ada hal yang harus kita pahami. Jangan sampai dasar yang sudah dipondasikan oleh Tuhan itu dibuat kabur, saudara. Dasar yang sudah ada, yang harus tertanam, dibuat kabur hanya gara-gara gambaran duniawi yang salah, saudara. Mari kita lihat di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan apa? Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, saudara. Dan dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, beberapa saat lalu saya berusaha untuk mengajak anak saya, keluarga saya untuk nonton bioskop, karena hobi saya itu kan nonton, saudara. Tapi masalahnya ada film yang bagus dan juga ada film yang biasa. Bahkan ada film horor, saudara. Itu kalau Anda lihat di SX1 tuh film santet banyak, saudara. Di sana kalau saya lihat, saya pelajari gitu ya, kenapa orang tuh bisa kena santet, kenapa orang bisa kena guna-guna, itu sebenarnya iya, karena kita ada lubang aja, saudara. Kita ada gegabah saja dalam alam kehidupan, sehingga ada serangan roh jahat itu bisa masuk. Kalau seandainya Anda tahu itu adalah serangan roh jahat, itu artinya iblis mencuri sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan nggak cuma mencuri, saudara. Bahkan kalau Anda lihat, orang yang kena kekuatan seperti itu tuh nggak cuma dicuri, tapi sampai terjadi mati, sudah dibinasakan. Itulah kenapa saya selalu ngomong sama anak saya, sama istri saya, jangan pernah lengah sedikit pun. Hidup di dunia ini kita nggak pernah tahu mana orang yang betul-betul baik dengan kita, mana orang yang kelihatannya baik padahal cuma kelihatannya saja, saudara. Banyak. Itulah kenapa jangan suuzon sama orang lain. Jangan berprasangka buruk. Terus benteng hidupmu dengan darah Yesus. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kekuatan gaib apapun nggak bisa tembus, saudara. Yang setuju katakan amin. Karena dengan darah Yesus, semua kekuatan dipatahkan. Itulah kenapa dikatakan, aku datang, Yesus Kristus datang, supaya mereka, Anda dan saya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita baca di Filipi 2 ayat 5-9, saudara. Filipi 2 ayat 5-9 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan itu artinya kita punya sikap, punya pola pikir, punya tindakan, punya sikap yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara,
Yesus Kristus datang supaya kita punya hidup dan mempunyai segala kelimpahan, mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu artinya kita harus punya konsep yang benar bahwa Tuhan Anda dan Tuhan saya itu datang supaya kita punya hidup. Yang mau katakan saya mau. Kristus datang supaya kita punya dalam segala kelimpahan. Yang paham katakan amin, saudara. Kalau kita paham bahwa kita punya hidup dan punya segala kelimpahan, maka kita harus menjalani hidup sebagaimana Yesus Kristus telah hidup, saudara. Yesus adalah role model seorang hamba Tuhan sejati. Patokan hidup kita yang jadi contoh hidup Anda dan saya itu bukan orang lain. Bukan dewa-dewa yang lain, bukan. Bukan Tuhan yang lain, bukan. Tapi role modelnya adalah Yesus Kristus. Role model seorang hamba Tuhan sejati. Anda dan saya harus menjalani hidup sebagai seorang pelayan Tuhan, saudara. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 5. Di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama dengan keluarga kita, komunitas kita, dengan orang lain, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan untuk jadi seorang pelayan butuh perubahan mental dan sikap, saudara. Kalau enggak, maka Anda akan gampang punya motivasi yang salah dalam melayani. Tuhan Anda dan Tuhan saya selalu tertarik bukan dengan apa yang kita lakukan. Tuhan Anda dan saya itu selalu lebih tertarik pada mengapa kita melakukan sesuatu. Karena kalau kita melakukan apa yang kita lakukan, banyak orang motivasinya beda. Ada yang membranding dirinya sendiri, ya, cuman flexing, cuman pamer, supaya dianggap orang begini, begitu. Banyak, saudara. Supaya menang pamornya naik, supaya dikenal banyak orang. Manusia itu hatinya hebat-hebat. Tapi saya pagi ini sharing pada Anda. Siapkan hati Anda dan saya untuk paham mengalami Natal yang mengubahkan. Tuhan kita lebih tertarik pada mengapa kita melakukan sesuatu. Tuhan melihat hati Anda dan saya. Itulah kalau Anda lihat ya di 2 Tawarik 25 ayat 2. Raja Amazia ini kehilangan kemurahan Tuhan. Kenapa? Dikatakan di 2 Tawarik 25 ayat 2. Raja Amazia kehilangan kemurahan Tuhan karena ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Wah, hebat, saudara. Benar, sudah benar di mata Tuhan. Tapi perhatikan belakangnya. Hanya tidak dengan segenap hati. Anda bisa kehilangan kemurahan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Karena kita melayani Dia, melayani umatnya, tidak dengan segenap hati. Roma 12 ayat 2 ngomong apa, saudara? Roma 12 ayat 2 ngomong apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam terjemahan lain, bahasa Indonesia gini, tapi berubahlah oleh pembaharuan pola pikirmu.
pembaruan apa yang ada dalam pikiranmu, karena pola pikir itu memengaruhi tindakan Anda dan saya, saudara. Itulah kenapa dikatakan, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan berarti kan baik-baik, dan yang sempurna. Itulah kenapa saya mencatat nih ada beberapa pola pikir yang benar. Dan kalau kita punya pola pikir yang salah, saya sungguh berharap segera ganti pola pikir Anda, saudara. Ada beberapa pola pikir hidup berkelimpahan yang sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus, saudara. Yang pertama saya catat, Anda seharusnya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi Anda dapat memikirkan kepentingan orang lain juga. Saudara, Anda nggak bisa menjadi pelayan Tuhan kalau Anda penuh dengan kepentingan diri sendiri. Bahkan Rasul Paulus ngomong apa? Lupakanlah dirimu untuk dapat menolong orang lain, saudara. Itulah kenapa suatu hari saya cerita, saudara. Di saat teduh tuh enaknya apa? Kita bisa cerita, sharing, terbuka. Karena ini kan komsel bersama, sel grup udara, sehingga apa yang dibicarakan itu enggak seperti kita di ibadah minggu, karena terlalu heterogen, terlalu banyak dan jumlahnya besar gitu ya. Kalau di komsel udara kita bisa saling bertukar pikiran, dan saya berusaha untuk memberikan contoh dengan bahasa yang sederhana yang saya alami sehingga saya pun juga belajar gitu ya. Suatu hari waktu saya ini menggantikan ayah saya sebagai gembala, saudara. Nanti 2025 ini bulan Maret sudah 5 tahun, tahun kelima. Dan puji Tuhan sampai tahun kelima dan sampai berapa tahun pun saya sudah punya komitmen, saya tidak akan mengambil sepeser pun uang dari pelayanan. Tapi tahukah, saudara, di awal-awal pelayanan saya tuh diberitahu kalau saya itu dibicarakan, saudara, dirumpikan bahkan dengan pendeta lain, bukan gereja GPI Lamtera, di gereja yang lain, saudara. Dikatakan ya harusnya pendeta itu yang ngambil gaji, ya seharusnya pendeta itu yang memperhatikan pelayan-pelayannya. Nah saya bingung, saya ini nggak pernah cerita ke siapa-siapa, saya juga nggak pernah ngasih tahu apa-apa ke gereja lain. Saya juga nggak pernah curhat dengan segala kebutuhan gereja kami. Saya juga nggak pernah mengeluh. Ini kenapa ya? Saya bingung, saudara. Bahkan di saat saya merasa apa saya ini ada yang kurang ya dalam memperhatikan, saya dan istri saya berusaha untuk menekan semua yang menjadi kebutuhan kami, saudara. Apalagi waktu itu masa COVID, saudara, nggak ada ibadah. Saya konsultasi, saudara, dengan pembina saya. Istri saya datang konsultasi. Intinya kami cerita bahwa ini kami itu sudah memberikan PK itu sejumlah sekian pada pekerja ini, pada ini, pada ini, pada ini. Tapi kok di luar tuh ada omongan kayak gini. Padahal saya nggak pernah tahu, nggak pernah ngomong sama orang luar. Tapi kok bisa mereka tuh kok bisa ngomongin saya. Yang membuat saya kaget gini, saudara. Yang saya konsultasi ini kan ke pembina saya. Jemaatnya ribuan, 5.000, saudara. Loh saya baru berapa? Saya ngomong, ini loh saya tuh buka-bukaan ya, Pak.
Saya tuh ngasih jemaat, ngasih pekerjaan itu sekian, pendetaannya sekian. Saya dirumikan kayak gini. Yang saya heran, pembina saya ngomong gini, hah? Kamu ngasih sekian? Iya, padahal ini nggak ada ibadah, dan saya meneruskan dan segala macamnya. Gereja juga ternyata ada hutang. Kami nggak ngambil spesial, malah terus kita untuk pelayanan. Anda yang saya kaget, saudara. Pembina kami ngomong gini, kalau emang orangnya masih ngeluh, suruh keluar aja. Bagi saya, Gustaf, itu sudah terlalu tinggi buat dia. Di tempat saya tuh jemaatnya banyak loh, Gustaf. Lebih banyak dari kamu jauh. Angka yang kamu berikan untuk PK itu sudah terlalu besar. Kalau masih ngeluh, suruh keluar aja. Saya kaget, sudah. Hah? Dan dia kasihkan saya omongan gini. Kamu bersyukur sama Tuhan. Kalau kamu masih terus dengan sabar mendengarkan kayak gitu, kamu masih kuat. Masih terus jalan, masih mengasihi orang yang membicarakan kamu. Masih mengasihi jemaatmu. Terus maju, Gustaf. Apa sih pedoman yang saya lakukan sejak awal saya jadi gembala, saudara? Yang nomor satu ini, saya tidak memikirkan diri saya sendiri, saudara. Justru saya memikirkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Karena saya tahu Filipi 2 ayat 4 ngomong apa? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ketika Anda dan saya berhenti memusatkan perhatian hanya pada kepentingan diri kita sendiri, baru kita akan sadar kebutuhan orang di sekitar kita, saudara. Itulah kenapa hati-hati dalam menilai orang lain. Karena kalau kita sampai salah menilai, kita suudzon, orangnya akan diam saja. Yang kita bicarakan, yang kita rumpikan, yang kita kepoin itu orangnya diam saja. Dia hanya bisa menangis, minta hikmat Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tapi kita yang merumpikan, mengsuuzoni, mengrumpiin, kita yang bayar harganya, saudara. Itulah kenapa Filipi 2 ayat 7, Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengosongkan itu bukan berarti Yesusnya kosong. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mengambil rupa seorang hamba. Itu kalau ngomongin harga diri, wah. Itu kalau manusia biasa, marah, saudara. Kapan Anda mengosongkan diri untuk melayani kepentingan orang lain? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Kapan Anda mengosongkan diri untuk melayani kepentingan orang lain? Kenapa saya harus tanya seperti ini? Karena kita tidak bisa jadi pelayan Tuhan jika kita penuh dengan kepentingan diri sendiri, saudara. Itulah kenapa hanya ketika kita belajar melupakan diri sendiri, bukan kita lupa, belajar melupakan diri sendiri, baru kita dapat melakukan hal-hal yang layak untuk diingat orang, saudara. Sayangnya, pelayanan kita tuh masih berpusat pada melayani kepentingan diri sendiri, saudara. Kita nggak sadar, kadang kita melayani untuk membuat orang menyukai diri kita, ya kan? Kita nggak sadar. Kadang kita melayani untuk membuat orang lain mengagumi kita, nggak sadar, saudara. Kita melayani untuk mencapai kepentingan tujuan kita, saudara.
Mohon maaf loh saudara. Mohon maaf loh saudara. Kalau seperti itu saudara, untuk orang lain menyukai diri kita, orang lain mengagumi kita, untuk mencapai tujuan kita, itu bukan pelayanan sejati saudara. Itu namanya manipulasi. Itulah kenapa saya nggak pernah khawatir akan masa depan hidup saya. Setiap hari Tuhan bukakan hikmat. Tuhan tolong, Tuhan topang, dan setiap ada masukan yang masuk yang menyakiti perasaan saya ataupun keluarga saya langsung segera tepis, saya buang. Saudara. Saya ampuni, saya buang, saya kembali kepada basic dalam pelayanan. Saudara, kita tuh nggak perlu memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita, nggak perlu. Yang kita perlu adalah kita perlu mengizinkan Tuhan memakai hidup kita untuk kepentingan kerajaannya. Nah, ini baru keren. Ketik di live chat. Ayo ketik. Kita tidak perlu memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Namun Anda dan saya, kita perlu mengizinkan Tuhan memakai hidup kita untuk kepentingan kerajaannya. Yang setuju katakan yes. Yang mau katakan amin. Saudara, kita dapat mengukur hati seseorang. Ngukur hati seorang pelayan dalam diri kita dengan cara bagaimana kita memberi respon ketika orang lain memperlakukan kita seperti seorang pelayan. Wah, itu baru ketahuan, saudara. Anda pernah lihat di gereja? Saya pernah lihat sih. Yang bantu markirkan mobil waktu saya ke suatu gereja di luar kota, gereja besar, yang membukakan pintu saya itu, yang saya kaget, saudara. Itu ternyata manajer, pemimpin, direktur, bahkan pemilik perusahaan di kota itu, saudara. Saya kaget. Plat nomor mobil saya kan kota berbeda, Semarang. Bapak dari kota mana? Oh, Semarang. Oh, berarti ini barusan ini Pak. Oh ya. Saya dibukakan pintunya, dikenalkan asyirnya. Ternyata mereka pegang HT. Nanti saya nganter ya, namanya Pak ini dari kota Semarang. Asyirnya menyambut kami, tahu nama kami. Dia ngomong selamat datang di kota ini. Jangan sungkan-sungkan kalau butuh bantuan Pak. Akhirnya memperkenalkan diri, nama saya Pak ini, Bu ini. Kalau butuh bantuan bilang saja ke saya. Saudara, saya langsung paham. Di luar mereka bisa jadi bos, direktur, manajer, GM, pemimpin. Tapi dalam pelayanan, saudara, mereka bantu memarkirkan mobil jemaat, saudara. Lah, kita ini bisa ngukur hati seorang pelayan dalam diri Anda dan saya dengan cara bagaimana kita memberi respon ketika orang lain memperlakukan kita seperti seorang pelayan. Bagaimana reaksi Anda dan saya ketika kita nggak dianggap, ketika kita diperintah-perintah, ketika kita diperlakukan seperti orang yang tidak berguna, saudara. Anda mau belajar, saya mau belajar berkelimpahan sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Di awal ini saya harus menegaskan. Cek hati Anda dan hati saya, saudara. Matius 5 ayat 41 ngomong apa? Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil,
berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudara, tentara Romawi itu nganggap orang Yahudi itu sebagai orang yang bisa diperlakukan, disuruh-suruh, saudara. Bahkan Yesus ngajari, kalau sampai ada tentara Romawi ngasih kamu beban-bebannya dia, barang bawaan yang banyak, terus kamu suruh jalan 1 mil. Alkitab mengatakan, berjalanlah sama dia sejauh 2 mil dengan beban di pundakmu. Tentara Romawi itu memberikan beban kepada orang Yahudi untuk dipikul sejauh 1 mil, kasih 2 mil. Kalau sekarang, zaman sekarang jangan, kasihan. Loh kok kasihan Pak? Ya coba toh Anda punya perusahaan angkutan umum, berhentinya di Johar. Alkitab berkata, kalau orangnya jalan 1 mil, berhenti di Johar, kasih 2 mil, malah balik. Dari Johar malah balik ke Dr. Cipto. Jauh, kasihan saudara. Kejauhan, nanti jalan kakinya kejauhan. Kalau sekarang jangan. Artinya adalah, kalau Anda dalam melayani Tuhan, ada orang yang betul-betul butuh Anda layani. Ada pelayanan yang harus Anda kerjakan. Artinya belajarlah untuk tidak mengeluh, saudara. Belajarlah untuk diproses. Belajarlah untuk tunduk, saudara. Yang kedua, faktor-faktor yang saya catat, bagaimana arti berkelimpahan sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Anda harus berpikir bahwa pelayanan adalah kesempatan. Pelayanan adalah privilege, bukan kewajiban, saudara. Kalau kita berpikir pelayanan sebuah kewajiban, maka kita akan selalu menuntut haknya. Betul kan? Loh, kewajibanku kan sudah. Ya sekarang ya gantian hakku toh Tuhan. Aku melayani kan mesti tidak bisa gratisan. Ya Tuhan harus berkati aku toh. Kan nggak ada pelayanan tanpa pamrih toh, saudara. Wah, kalau pola pikir Anda kayak gitu, saudara, itu sebuah kesalahan besar, saudara. Kenapa? Karena pelayanan itu sebenarnya bukan kewajiban, tapi sebuah kesempatan, saudara. Sebuah kehormatan, saudara. Suatu hari, waktu saya masih menemani ayah saya masih hidup, almarhum Om John, saya tuh melihat fisik ayah saya beberapa tahun terakhir sebelum meninggal, saudara. Saya melihat jalan 100 meter saja itu sudah ngos-ngosan, saudara. Karena kan sudah ada jantung. Bahkan minum obat jantungnya itu berefek menjadi gampang lupa, saudara. Jadi apa-apa lupa. Bahkan yang pernah saya tahu sendiri, saat saya sedang beribadah, ayah saya itu membawakan perjamuan kudus. Perjamuan kudusnya tuh masih di atas mimbar, saudara. Tangannya tuh naik ke atas, nggak megang apa-apa. Nggak megang apa-apa. Dia membawakan perjamuan kudus dengan tangan kosong, dan dia membacakan perjamuan kudusnya, saudara. Saya melihat, waduh, kok udah sampai selupa itu ya, maksudnya saya nggak mengira gara-gara efek obat jantungnya perjamuan kudusnya sampai nggak bawa apa-apa tapi tangannya bisa ke atas, saudara. Itu beberapa jemaat ketawa loh, saudara. Saya berusaha menyelami kenapa kok diteruskan terus, kenapa kok nggak segera diwakilkan atau menunjuk yang lain. Sudah menunjuk yang lain, sudah menunjuk. Tapi ayah saya nggak mau kalau memang saatnya sebagai gembala senior memimpin perjamuan, ya beliau nggak mau digantikan, saudara. Dan dia selalu menanamkan pada saya begini, selama Dedi masih hidup,
sampai meninggal pun Dedi akan melayani Tuhan. Dan itu nancep ke pola pikir saya, ke hati saya. Dalam pola pikir saya bahwa dalam hati itu ngomong gini, pelayanan itu kesempatan dan kehormatan. Walaupun saya pasti akan berkata kepada anak saya dan semua jemaat, kalau saya sampai seperti ayah saya nggak inget, sudah terlalu tua gitu ya, 85 tahun saya ngangkat sesuatu yang nggak ada apa-apa, itu saya memimpin jemaat perjamuan kudus yang tangkat nggak ada. Saya harus dengan memberanikan diri ngomong, Papa suruh duduk aja, segantian yang lain. Papa, saya harus siap untuk meregenerasi generasi muda, sehingga saya nggak perlu sampai tua sekali. Saya kan terus doa berkat, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi mungkin khotbah ya kalau saya sanggup. Udah tua kalau sampai umurnya 90 ya lebih baik yang khotbah yang muda-muda. Saya punya prinsip seperti itu, tapi sampai kapanpun saya tetap melayani Tuhan. Karena itu sebuah kesempatan dan kehormatan. Kalau kita punya konsep yang benar tentang hal itu, maka kita akan melayani dengan segenap hati. Dan kualitas pelayanan kita akan meningkat. Menyebabkan hidup kita akan semakin berhasil dan berbuah. Amin. Jadi kalau Anda tanya, apa resep dalam melayani Tuhan? Hidup dalam kelimpahan seperti dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Faktor yang kedua, pikirkan bahwa pelayanan itu kesempatan, privilege bukan beban. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Pelayanan sebuah ungkapan rasa syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan mengerti bahwa panggilan tertinggi dalam hidup ini adalah melayani Tuhan, saudara. Benar? Yohanes 12 ayat 26 ngomong apa? Barang siapa melayani aku, melayani Tuhan, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, berarti kan baik-baik. Kalau perlu pakai stabilo, dibul, ia akan dihormati Bapa. Lalu ngapain kita nyari penghormatan manusia kalau Bapa saja menghormati, saudara? Ibrani 6 ayat 10 ngomong apa, saudara? Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu. Garis bawahi, saudara. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Apapun panggilan Anda dalam pelayanan. Mungkin Anda pelayani di belakang layar, mengunjungi orang sakit, nggak tampil di mimbar, mengunjungi orang sakit, pendoa syafaat, menyiapkan sound system, membersihkan gereja, mungkin jadi koster. Mungkin Anda melayani sekolah minggu, atau mungkin Anda pelayanan di mimbar, main musik, WL, singer, tamborin. Mungkin Anda cuma pegang multimedia. Mungkin Anda hanya mengunjungi orang-orang yang sudah nggak datang ibadah, yang karena usia ataupun sakit, Anda datang ke rumahnya, Anda doakan.
Ini di Lamper ini saya mengadakan jemaat Lamper kalau ingin potong rambut kami gratiskan. Yang motong loh saya sendiri, saudara. Enggak dipungut bayaran. Enggak. Mau belajar motong rambut ya tak ajari, nggak usah bayar. Mau buka barber ya tak ajari, silahkan buka. Nggak ada masalah. Apapun yang nanti Lamper buka, hati saya cuma satu, supaya jemaat juga bisa menambah pendapatan kalau dia mau buka di tempatnya masing-masing, di rumah masing-masing. Mau belajar caranya lu tak ajari, kami konsultan bisnis. Nggak ada masalah. Pahami dengan benar, Tuhan memberikan kehormatan, Tuhan memberikan nama baik dan dikasihi kepada orang yang melayani Dia dengan sepenuh hati. Itulah kenapa ada sebuah quote yang saya baca tadi pagi. Satu-satunya orang yang benar-benar berbahagia adalah mereka yang telah belajar bagaimana melayani Tuhan dengan tulus hati, saudara. Amin, saudara. Pagi ini, minggu depan, hari Sabtu depan, kita lanjutkan. Ada beberapa faktor yang sangat penting yang harus Anda tahu dan harus terus diingatkan sebelum menutup tahun 2024. Saya berdoa, saya sungguh berdoa, Natal yang mengubahkan akan Anda dan saya alami. Masuk tahun 2025. Anda akan mengalami banyak hal yang amazing. Anda akan takjub dengan wow. Tahun 2025 yang katanya orang banyak pergumulan, harus bertahan, terus bertahan. Tapi justru ada hikmat yang baru. Yang akan kami GBI Lamper Tengah Raya ini lalui tahun 2025. Tunggu tanggal mainnya. Besok pagi datang ibadah. Kita akan ketemu di ibadah. Siapkan hati kita untuk juga merayakan Natal hari Selasa jam 6 sore. Satu pujian untuk kita semua. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Pagi hari ini, izinkan saya mengingatkan, saudara. Saat hidup Anda dan saya
dibawa Tuhan mengenal arti berkelimpahan. Itu pasti Anda akan dijadikan punya dasar hati yang kuat. Dijadikan punya motivasi hati yang benar di depannya. Pagi ini, sebelum kita merayakan Natal beberapa hari lagi, ingat baik-baik, kita bisa melalui tahun 2024 dengan luar biasa, tahun berlipat gandaan. Saya percaya Anda melalui hal yang luar biasa, kami juga melalui yang luar biasa, di luar akal pikiran saya, saudara. Itu murni karena Tuhan. Dan saya ingin kita punya pembaruan pola pikir yang benar. Sehingga pijakan kita untuk dibawa lebih naik lagi, itu punya pijakan yang kuat, saudara. Pagi hari ini, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara yang mungkin dalam hati berkata, Tuhan, sebenarnya aku sudah mulai capek, sudah mulai lelah. Aku banyak membanding-bandingkan diriku dengan orang lain. Aku banyak sekali Tuhan kadang-kadang iri sama orang lain. Aku membanding-bandingkan anakku dengan anak orang lain. Membandingkan suamiku, istriku dengan suami istri orang lain. Sehingga aku merasa mulai jenuh, Tuhan. Saudara, kalau engkau sudah dalam pelayanan, tapi hatimu sudah mulai pelan-pelan, mulai dingin, mulai jenuh, mulai berpikir untuk kembali mengejar di luar apa yang dalam kendali Tuhan. Engkau ingin mengejar keinginanmu sendiri. Engkau ingin mengejar target-targetmu sendiri. Engkau ingin mengejar impianmu di luar kendali Tuhan. Pagi ini saya mengingatkan Anda dengan kasih Tuhan. Please, kembalilah, saudara. Tahun 2025, banyak orang berjuang keras untuk minimal bisa bertahan, saudara. Saya ulangi lagi. Di luar sana, tahun 2025, banyak orang berjuang keras untuk sekedar bertahan supaya tidak turun. Tapi demi kasih Tuhan, izinkan saya berdoa supaya tahun 2025 menjadi tahun kebahagiaan, tahun keberuntungan, tahun kesuksesan buat Anda dan saya. Bukan cuma bertahan, bukan. Tapi menjadi tahun kebahagiaan, tahun keberuntungan, tahun kesuksesan. Perbarui pola pikir Anda dan saya dalam Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari Sabtu yang luar biasa. Kau ingatkan kami, Kau segarkan kami, Tuhan. Roh kami yang mulai banyak dengan segala macam keinginan duniawi, mulai membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Ampuni kami, Tuhan. Aku hanya ingin Engkau, Tuhan, hikmat yang daripadamu. Bahkan aku akan terus memikirkan apa yang Kau pikirkan, melayani orang lebih dan lebih lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari saya, Tuhan, ajari kami, Tuhan, sahabat GBI Lampir Tengah Raya, untuk memahami dan menghargai arti kebahagiaan, untuk memahami dan menghargai arti kesuksesan, untuk memahami dan menghargai arti keberuntungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, biarlah semua yang daripadamu yang terjadi, ya Bapa. Bimbing kami, langkah-langkah kami. Ajari kami punya hati yang terus mau dibentuk dan diubahkan. Ajari kami punya pembaruan budi sesuai yang Kau inginkan. Angkat kedua tanganmu,
Aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu, kemanapun engkau keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Kemanapun kita berada, di kota manapun kita berada, di negara manapun kita berada, selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan bila kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan bila berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Biarlah kita terus semangat dalam Tuhan. Ingat, pelayanan adalah sebuah kesempatan, sebuah kehormatan, bukan beban, sebuah privilege buat Anda dan saya. Terus renungkan firman Tuhan, lakukan pagi, siang, dan malam. Lakukan yang terbaik. Percayalah, maka segala kelimpahan yang daripadanya turun atas Anda dan saya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.